jam 10, jam 8.46 Pak Andre telepon saya. Nah, di situ saya baru tahu bahwa mau ada pertemuan mediasi di Rujak. Ini. Jadi awalnya saya tidak tahu kalau ada pertemuan. Saya juga diperintahkan oleh sama. Jadi Pak Samsudin, sejauh mana sebenarnya Anda terlibat dalam pertemuan ini, dalam mediasi ini, mempertemukan Ibu Supriyani dengan Pak Bupati, kemudian juga dengan orang tua korban. Sejauh mana keterlibatan Anda? Jadi keterlibatan saya sih tidak terlalu jauh saya terlibat. Jadi pada saat saya terlibat itu pada saat itu hari juga. Hari itu juga pukul 8 pagi. Ya, pada saat itu juga pada tanggal 5 itu. Baik. Dan ini saya diperintahkan oleh Andre Darmawan untuk ketemu. Baik, apakah Pak Andre saat itu juga tidak hadir, menyebutkan alasan dia tidak hadir hari itu? Kalau Andre sampaikan ke saya bahwa Sam, kamu ke Rujak Camat, Pak Bupati lagi menunggu. Saya bilang, ada apa? Andre bilang itu bahwa ada mediasi. Saya bilang, oh ya siapa ketua? Nah, maka saya lanjutkanlah perjalanan saya untuk ke kantor Bupati, ke Rujak Bupati. Baik, terlepas dari sejauh mana keterlibatan Anda, karena kita juga tidak bisa kembali lagi ke peristiwa itu, sebenarnya mana yang benar, karena ada 3 versi, dari versi Pak Andri, ada versi Pak Laude, kemudian juga ada versi dari Anda sendiri Pak Samsudin. Yang saya tanyakan adalah, Anda sebagai pengacara, kuasa hukum dari Ibu Supriyani, ketika pengadilan atau persidangan sudah berjalan seperti ini, kita juga mengenal ada model baru penyelesaian perkara pidana Perma 1 nomor 2024. Bukankah penyelesaian perdamaian itu tidak bisa terjadi di tengah-tengah persidangan sudah berjalan? Bahkan sekarang agendanya sudah yang ke-4, ke-5 itu sudah pembuktian. Iya, sebenarnya kalau sesuai dengan Perma nomor 1 itu yang dimaksud, jadi Perma itu restorasi justice itu dilaksanakan sebelum persidangan. Nah, persoalan ada perdamaian di dalam persidangan itu kan tidak menggugurkan proses persidangan itu sendiri, tidak menggugurkan apa yang sedang dilaksanakan oleh Propam Polda di dalam memeriksa dan punya anggota. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Kita lanjut masalah yang sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita lanjut ya untuk video pengacara tangguh ya, pengacara guru honorer Supriyani, yaitu Ketua LBH Kendari Sulawesi Tenggara ya, yang dimana beliau Pak Andre Darmawan memecat anak buahnya ya, yang bernama Samsudin ya, dipecat setelah mengatur perdamaian antara guru Supriyani dengan keluarga terduga korban ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi surat itu muncul ya di pertemuan perdamaian dengan Aibda WH dan istrinya yang menjadi keluarga diduga korban ya. Samsudin, anak buah Pak Andre Darmawan ya, turut hadir ya dalam pertemuan yang digelar pada Selasa tanggal 5 bulan 11 2024 kemarin ya, di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan ya, Sulawesi Tenggara ya. Pertemuan itu dilaporkan diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Adangga ya, yang di situ isi percakapan Pak Bupati untuk atur damai dan permintaan maaf, tapi bukan permintaan pengakuan kesalahan ya. Itu yang diutarakan oleh Ibu Guru Supriyani ya, dikutip dari sumber yang kredibel dan sangat terpercaya ya. Jadi di rumah jabatan itu ya, Ibu Supriyani melihat Samsudin yang pada saat itu masih menjadi pengacaranya ya. Dan di sana kebetulan setelah Ibu Supriyani sampai di rumah jabatan, ada pengacara Pak Samsudin yang ada sudah di TKP tersebut ya. Guru honorer itu kemudian diajak membahas perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua terduga korban. Oke ya, kita lanjut ya. Ibu Guru Supriyani selanjutnya disodori surat yang menurut pengakuannya belum sempat dibacanya. Hal itu lantaran dia mempercayakan kepada Samsudin ya, yaitu pengacaranya yang sudah dipecat oleh Ketua LBH Pak Andre Darmawan yang menjadi kuasa hukumnya.
Jadi Bu Guru Supriyani mengatakan surat damai tersebut ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Dia kemudian diminta untuk menandatangani surat tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Ya, isinya cuma itu aja ya. Tapi menurut Pak Andri Darmawan itu nggak masuk, kan sudah masuk ke ranah persidangan, kenapa harus ada damai gitu. Jadi Samsudin yang sudah dipecat oleh Pak Andri Darmawan sudah resmi ya dipecat dalam pertemuan perdamaian di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan ya. Pak Samsudin dikenal sebagai pengacara yang kerap mendampingi Ibu Guru Supriyani. Dia juga menggenggam tangan Ibu Guru Supriyani pada awal-awal persidangan di Pengadilan Negeri Andulu, Sulawesi Tenggara. Dan sudah diberhentikan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia, yaitu Pak Andri Darmawan, dalam jabatan Ketua LBH HAMI Konsel Sulawesi Tenggara ya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pernyataan dari anggota yang sudah dipecat itu. Mari kita simak. Tidak menggugurkan apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung di Kejari. Tapi kan kalimatnya Pak Bupati, bahkan Pak Bupati malah hari ini mensomasi balik Bu Supriyani karena pencemaran nama baik begitu. Tapi terlepas dari itu semua Pak Samsudin, tujuan dari adanya perdamaian ini, bahkan Ibu Supriyani diminta untuk tanda tangan di atas surat bermaterai, itu kan supaya kasusnya tidak berjalan lagi. Kalau saya mengutip diksinya atau narasi yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah kita ini saudara satu kampung, sudah nggak usah diperpanjang lagi. Artinya kan iya, betul, mendukung bahwa penyelesaian lewat persidangan ini sudah selesai sampai di sini, selesai pada tanggal 5 November itu. Ya, jadi begini, ini penyampaian Pak Bupati ya. Pak Bupati menyampaikan bahwa proses mediasi ini bukan untuk menghentikan segala aktivitas persidangan. Enggak. Pak Bupati tidak mempunyai hak, ini Bapak Bupati sendiri bilang ya. Baik. Pak Bupati tidak mempunyai hak untuk menghentikan persidangan, apalagi proses-proses lain. Ini. Baik. Pak Bupati bertujuan memediasi ini, pertemuan ini, untuk menjaga Babin Kamtipmasnya. Ya. Karena di Konawe Selatan ini dan di seluruh Indonesia ini menghadapi proses pemilu kada. Jadi Pak Bupati menginginkan supaya tidak ada riak-riak di lapangan. Itu sih sebenarnya dari inti dari perdamaian ini. Baik, sayang sekali juga kami sebenarnya sudah mengundang Bupati Konawe Selatan Pak Surunudin Dangga tapi tidak berbalas. Sayang sekali beliau tidak bisa hadir di sini untuk memberikan klarifikasi juga. Kembali ke Anda Pak Samsudin, kalau memang kehadiran Anda di tanggal 5 November itu atas perintah begitu ya, atas perintah dan setujuan dari Pak Andri Darmawan sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Ibu Supriyani. Lantas kenapa Anda dipecat? Lantas kenapa perdamaian yang semu ini disebut perdamaian ilegal? Dan sebenarnya apa yang terjadi di internal kuasa hukum? Ya, jadi begini. Jadi setelah berjalannya waktu, sampai pasca selesai kita mediasi, kita berdamai, jalankan perdamaian. Nah, saya tidak pernah mengetahui kalau Andre Darmawan ini sudah mengeluarkan surat pemecatan saya sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Cabang Konawe Selatan. Ini, saya tidak mengetahui ini. Jadi, apapun yang terjadi itu saya tidak mengetahui. Jadi, sampai hari ini saja, Andre Darmawan ini pun dia tidak pernah memberikan saya surat pemecatan sebagai Ketua LBH Konsel. Saya akui dan saya sadari bahwa Andre Darmawan ini adalah Ketua LBH HAMI Sulawesi Tenggara. Jadi dia yang ketuai di Sulawesi Tenggara karena dia yang sebagai pemilik LBH ini. Jadi siapa yang mau ganti di kabupaten itu adalah hak prerogatifnya dia. Nah, ini sesuatu hal juga yang menurut saya ya yang masih kurang enak sampai hari ini. Beliau ini melakukan pemecatan ataupun pergantian ketua ini melalui dunia sosial media. Dia kirimkan di WA grup apa semua, tetapi dia tidak mengirimkan secara langsung kepada saya. Ini. Baik, itu juga bagian dari hak prerogatif untuk memecat Anda sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum HAMI di cabang Konawe Selatan ya, termasuk juga mengeluarkan Anda dari tim kuasa hukum untuk Ibu Supriyani. Iya, kalau untuk mengeluarkan dari tim hukum Ibu Supriyani, dia Anda punya hak untuk mengeluarkan. Karena kami adalah sesama pengacara. Ya, ini yang perlu dipahami. Kami sesama pengacara, dia dengan saya adalah sama-sama pengacara. Dia tidak bisa berhak untuk mengeluarkan saya. Nah, berarti hari ini Anda hadir di sidang ke-6 Pak Samsudin? Saya tidak hadiri persidangan hari ini karena saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai tim hukum di persidangan.
Yang Anda tadi saya mengundurkan antarkan, diri. Anda tidak Iya, terima saya surat mengundurkan- pemecatan Anda dan Anda memilih untuk mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ibu Supriyani. Baik, kita kembali Iya, ke peristiwa saya- tanggal 5 November, Pak Samsudin, izin. Apakah Anda membaca draft yang akan ditandatangani oleh klien Anda saat itu, Ibu Supriyani? Ya, draft itu sejujurnya saya yang buat, ya, saya yang bikin. Jadi draft itu bukan siapa-siapa yang bikin, saya sendiri yang bikin. Karena saya pikirnya bahwa Andre Darmawan ini dengan Pak Bupati kan sudah bicara. Mereka sudah berbicara, berdiskusi bahwa untuk berdamai, untuk mendamaikan mereka berdua. Nah, saya juga ya tinggal membuat isinya, tinggal membuat draft itu. Baik, sebenarnya narasi yang membuat kemudian Ibu Supriyani mencabut pernyataan damai atau mencabut surat itu apa sih, Pak Samsudin? Kalau saya melihat sebenarnya gini, kalau dia mau melakukan perubahan narasi, itu pada saat saya serahkan surat itu sebelum ditandatangan ini kan saya edar dulu. Setelah saya habis cetak, saya minta dicetakkan di rujak, saya kasih Bu Sekda baca, selesai baca Bu Sekda, dia kasihkan humasnya Polda. Setelah dikasih humasnya Polda, saya sampaikan sampai kasih Pak Hasim Wibowo dengan Pak Ibu Supriyani supaya mereka periksa. Hasim Wibowo buka, dia sampaikan alamat saya masih kurang Pak. Terus saya ditambahkan alamatnya. Habis itu dia sampaikan lagi bahwa Pak, ini di dalam surat pernyataan ini seharusnya istri saya juga. Saya bilang tulis saja di sampingnya, coret saja di sampingnya. Jadi dia kasih strek pada itu sama istrinya, Nur Fitriana. Habis itu saya sorongkan lagi, saya sampaikan sama Humas Polda, coba sampaikan sama perlihatkan sama, kan saya berhadapan. Perlihatkan sama Ibu Supriyani dulu. Ibu Supriyani mengambil ini dan dia membacanya. Itu. Kalau memang ada yang disayangkan Sebenarnya adalah Pak Samsudin, kenapa surat perdamaian atau apapun sebutannya yang sudah dicabut oleh Ibu Supriyani ini terjadinya saat ini. Setelah sidang berjalan, hari ini sidang yang ke-6 berjalan. Kenapa tidak jauh-jauh hari? Anda tadi juga mengatakan bahwa dari sejak mediasi itu Anda juga terlibat untuk melakukan perdamaian dengan kedua belah pihak. Kenapa baru terjadi saat ini? Itu yang menjadi janggal. Ya, yang menjadi kejanggalan kan gini. Ini perkara jauh sebelum perkara ini viral. Jadi setelah beberapa kali dimediasi baik di Polsek, ini kan tidak ada titik temu. Tidak ada titik temunya apa? Karena Ibu Supriyani ini disuruh mengaku. Ini tidak titik temunya, sehingga tidak terjadi mediasi, tidak terjadi kesepakatan. Nah, bahkan sampai Ibu Supriyani saya keluarkan dari lapas perempuan, saya kasih keluar, saya bawa ke Rujak Camat Baito. Ini masih sempat Pak Kapolres dengan Pak Kajari sempat datang untuk bertemu Ibu Supriyani. Tetapi pada saat itu Ibu Supriyani lagi kelelahan, kecapean, sehingga mereka tidak bertemu. Ini. Nah, dengan beriring berjalannya waktu, kenapa? Ini ada lagi pertemuan untuk mediasi di pengadilan. Pak Kapolres minta untuk ketemu dengan Ibu Supriyani untuk saya kasih kelonggaran lagi untuk bertemu. Tetapi pada saat di pengadilan belum selesai belum selesai Mediasi? Baru sekitar kurang lebih 10 menit yang dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia Konawe Selatan. Nah, ini pengadilan sudah membuka sidang sehingga tidak ada mediasi lagi, tidak kami lanjutkan. Baik. Nah, berjalan itu kan di konsel ini kan suhu politik lagi panas. Ya, suhu politik lagi panas. Nah, ini lagi digunakan